Cerita berlatar pada tahun 1972 di Uruguay dengan memperlihatkan sekumpulan mahasiswa dari kota Montevideo berhasil memenangkan pertandingan rugby. Oleh karena itu mereka pun akan melanjutkan permainan di negara Chili dan untuk menghemat biaya, mereka pun menyewa pesawat milik angkatan udara di mana pesawat itu diisi oleh 45 orang terdiri dari tim rugby itu sendiri dan staf pelatih beserta beberapa orang tua pemain. Este es el primer viaje lejos de su hogar. Dalam perjalanan dari kota Montevideo menuju Santiago, Chile, mereka harus melewati pegunungan Andes, yang mana di dalam pesawat mereka pun terlihat sangat bahagia karena ini pertandingan pertama mereka di negara lain. Saat memasuki pegunungan Andes, pesawat mereka pun mengalami turbulensi, namun mereka masih terlihat tenang dan menganggap hal itu biasa. Tapi tak lama kemudian, pesawat mereka kembali mengalami goncangan yang cukup kuat. Menerima kenyataan itu, sang pilot pun mencoba untuk mengembalikan keadaan, namun tanpa dirinya sadari pesawat tersebut ternyata sudah berhadapan langsung dengan pegunungan Andes. Hingga akhirnya pesawat itu pun terjatuh setelah menabrak gunung sampai badan dan ekornya terpisah. Akibat kecelakaan itu ada beberapa penumpang yang selamat dan ada juga yang cedera parah, namun sebagian penumpang lainnya meninggal saat itu juga. Yang mana dalam keadaan panik itu mereka yang selamat pun berusaha menolong rekan-rekannya yang lain, di mana cuaca yang saat itu sedang turun salju membuat penderitaan mereka semakin parah. Pada saat itu mereka pun mencoba meminta tolong pada pilot untuk menghubungi tim penyelamat. Namun sayangnya sang pilot tersebut dalam keadaan sekarat dan dirinya hanya bisa berdoa untuk keselamatan semua penumpangnya. Malam harinya mereka diterjang oleh cuaca yang sangat dingin, yang mana mereka pun berteriak dan masih tidak percaya dengan apa yang telah mereka alami. Keesokan paginya mereka yang masih bisa bertahan hidup pun keluar untuk mendapatkan hangatnya cahaya matahari, di mana mereka yang terdiri dari anggota inti rugby pun berkumpul dan Marcelo yang merupakan seorang kapten menginstruksikan para rekan-rekannya untuk mengeluarkan mayat serta mengeluarkan kursi untuk membuat ruang bagi mereka yang selamat. Selain itu mereka juga mengeluarkan koper-koper dan memeriksa makanan yang ada di dalamnya lalu mengumpulkannya dalam satu tempat. Setelah itu mereka pun mengumpulkan jenazah di luar dan semuanya ada 11 orang yang meninggal pada hari kedua itu. Lalu Marcelo pun membagi makanan pada mereka, di mana tiap orangnya hanya mendapat sepotong kecil guna untuk menghemat makanan. Singkatnya, saat malam poek mereka pun berkumpul di dalam pesawat saling berdempetan untuk menghangatkan badan. Selain itu mereka juga menutup lubang dengan koper agar udara dingin tidak masuk ke dalam. Kemudian saat itu Marcelo pun memberikan semangat pada teman-temannya, yang mana dirinya sangat yakin kalau pencarian mereka sudah mulai dilakukan oleh tim SAR. Di hari ketiga salah seorang dari mereka yang bernama Nando tersadar dari pingsannya dan menanyakan apa yang telah terjadi dengan pesawat mereka. Teman-temannya pun memberitahu kalau pesawat mereka mengalami kecelakaan dan mereka telah terperangkap di sana selama 3 hari. Kemudian Nando pun menanyakan di mana ibu dan adik perempuannya. Marcelo mengatakan kalau adik Nando berhasil selamat, tapi sekarang dirinya sedang dalam keadaan lemas sedangkan ibunya telah meninggal. Mamá murió, Nando. ¿Cuánto tiempo estamos acá? 3 días. Sementara itu Vito memanfaatkan sinar matahari untuk membuat air dari bongkahan salju, sedangkan para anggota lain membuat tanda X di tengah salju agar tim SAR bisa melihat keberadaan mereka. Siangnya terlihat sebuah pesawat dan mereka pun berusaha memberikan sinyal serta guguruan meminta tolong, dan di sini mereka sangat yakin kalau pesawat itu melihat keberadaan mereka. Sore harinya dalam keadaan yang sangat lapar mereka pun terus menunggu bantuan datang, tapi sampai malam poek bantuan yang mereka harapkan tak kunjung tiba. Di hari keempat mereka kembali mendengar suara helikopter, tapi sayangnya tim SAR tidak bisa melihat keberadaan mereka. Kini makanan mereka hanya tinggal sedikit dan mereka terancam kelaparan jika tim SAR tidak juga berhasil menemukan mereka. Kemudian salah seorang dari mereka yang bernama Numa mempunyai ide, yang mana dirinya berencana untuk memanjat tebing dan pergi ke ekor pesawat, di mana Numa mengatakan kalau baterai pesawat tersimpan di bagian ekornya dan baterai itu mungkin saja bisa digunakan untuk menyalakan radio komunikasi. Dan tanpa persiapan yang matang, 4 orang dari mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk menemukan ekor pesawat.
Setelah jauh berjalan, mereka pun beristirahat sejenak dan dari situlah mereka baru sadar bahwa pesawat mereka memang tidak terlihat dari jauh. Mungkin karena itulah tim SAR masih belum bisa menemukan mereka. Dan di saat yang bersamaan muncul suara gemuruh. Mendengar itu mereka pun takut akan terjadi longsor sehingga mereka pun terpaksa kembali ke bangkai pesawat. Pada hari ke-6 mereka benar-benar kehabisan makanan dan mereka mulai memakan apa saja yang bisa dimakan. Lalu Nando pun berkata pada Vito bahwa mereka tidak akan kelaparan jika mereka memakan daging temannya yang telah meninggal. Dan ide itu pun menjadi bahasan saat mereka berkumpul, di mana Roberto dan Vito setuju disebabkan hanya itulah satu-satunya yang bisa dimakan agar mereka tetap hidup. Sementara Marcelo dan Numa menentang mereka karena mayat-mayat itu adalah teman mereka sendiri dan tidak mungkin untuk memakannya. Dan kalaupun harus dimakan, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Dan ini pilihan yang benar-benar sulit antara memakan mayat temannya sendiri atau mati kelaparan. Selain itu Roberto juga mengatakan kalau kondisi mereka semakin lemah, bahkan sekarang air kencing mereka juga telah berubah menjadi hitam. Yo estoy meando negro. Yo también estoy meando negro. Di hari ke-8 sebagian dari mereka yang kelaparan pun mulai mengunyah tali sepatu dan tembakau rokok sampurna kretek. Sementara itu adik Nando sudah tidak sanggup lagi bertahan dan akhirnya meninggal. Dengan duka yang mendalam, Nando pun menguburkan adiknya itu di bawah salju. Dan sekarang tinggal 27 orang yang masih bertahan. Di hari ke-9 salju kembali turun dan mereka hanya bisa menunggu di dalam bangkai pesawat. Dan di sini Vito berkata jika nanti meninggal, maka dirinya akan merelakan tubuhnya untuk dimakan oleh teman-temannya supaya mereka tetap hidup. Roberto, Nando, dan Gustavo serta beberapa orang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Tak lama kemudian beberapa orang pun keluar dan menyantap daging jenazah itu, akan tetapi Marcelo dan beberapa lainnya masih tidak mau untuk melakukannya. Lo siento, Marcelo. Keesokan harinya mereka kembali mengambil beberapa potong daging, yang mana Vito dan dua rekan lainnya memotong daging itu di tempat yang tak terlihat agar mereka yang memakannya tidak kepikiran daging siapa yang mereka makan. Siang harinya mereka menemukan koper dan langsung memeriksanya, yang mana di sana mereka menemukan sebuah radio kecil yang telah basah dan mereka pun berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian mereka yang sudah memiliki cukup tenaga pun berusaha menemukan jaringan radio, sedangkan Marcelo dan Numa yang masih kelaparan hanya duduk lemas di dalam pesawat. Dan tak lama setelah itu mereka mendengar teriakan amarah dari luar. Ternyata radio tersebut berfungsi, akan tetapi mereka mendengar bahwa pencarian pesawat dari Uruguay mulai dihentikan dan akan dilanjutkan di awal tahun depan jika salju sudah mulai mencair. Tentu saja hal itu membuat mereka semua frustasi, termasuk Marcelo yang selalu optimis kini mulai pasrah dan meminta anggota lainnya untuk mulai makan. Namun Numa hanya diam dan tetap teguh dengan pendiriannya. Kemudian Numa yang masih penasaran dengan ekor pesawat tersebut pun mulai mendaki bersama dua orang lainnya. Setelah jauh berjalan mereka berhasil menemukan potongan pesawat dan di sana mereka mendapati beberapa rekannya telah tewas yang sebelumnya terlempar saat pesawat menabrak gunung. Sore harinya matahari pun mulai tenggelam, akan tetapi Numa tetap mau melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka terjebak di tengah hamparan salju. Te va a agarrar la noche. Saat malam poek mereka pun saling berpelukan di bawah dinginnya salju yang sangat mengedankan sekali. Keesokan harinya mereka yang masih bertahan pun kembali ke bangkai pesawat, yang mana di sela pembicaraan mereka Nando mengatakan kalau dirinya akan mengitari gunung karena dirinya sangat yakin kalau negara Ciri berada di balik bukit itu. Dan untuk melakukan perjalanan itu mereka harus makan karena perjalanan sangatlah jauh. Mendengar hal tersebut Numa yang selama ini tidak mau makan pun dirinya menyerah dan langsung menelan daging itu. Di mana Numa yang sebenarnya sudah putus asa kini mempunyai harapan karena melihat Nando yang dulunya terluka parah kini mulai membaik. Dan Nando terus berlatih untuk melakukan perjalanan yang jauh itu.
Singkatnya, di hari ke-17 kondisi mereka pun mulai membaik dan saling bercanda untuk menghibur diri. Akan tetapi musibah kembali datang. Tiba-tiba terjadi longsor yang menimbun mereka semuanya, yang mana sebagian dari mereka pun bisa keluar dari tumpukan salju itu dan langsung menolong rekan-rekannya yang masih tertimbun, di mana beberapa orang pun berhasil dikeluarkan, akan tetapi sebagian lagi tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Di antaranya adalah Marcelo, dan sialnya tidak lama kemudian longsor terjadi lagi dan langsung menimbun mereka kembali. Beruntungnya Numa bisa memberi jalan udara masuk hingga mereka bisa kembali menghirup udara. Di hari ke-18 merupakan hari kedua mereka tertimbun salju, di mana saat itu mereka yang kembali kelaparan terpaksa memakan jenazah teman mereka yang baru meninggal. Dan Roberto yang merupakan mahasiswa kedokteran pun dengan santuinya membedah mayat, tapi Numa yang melihat itu menjadi stres dan mulai emosi, yang mana dirinya berusaha memecahkan jendela hingga kakinya terluka. 2 hari kemudian Numa kembali mencoba membuka jendela dan ternyata di luar cuaca sudah mulai cerah. Lalu satu persatu dari mereka pun keluar dan sangat merasa senang seakan menemukan hidupnya kembali. Kemudian saat itu mereka pun mulai menyingkirkan salju yang menutupi pesawat. Sementara itu luka Numa semakin hari semakin parah, dan Alvaro yang dulunya terluka pun menasihati Numa agar Numa menghemat energinya, bahwa dalam hukum juga ada pengecualian karena mereka juga harus bertahan hidup. Mendengar itu Numa pun mulai mengerti maksud dari ucapan Alvaro. Sementara itu Nando yang sudah kesal mengajak teman-temannya untuk mencari jalan pulang. Namun mereka menolaknya karena salju masih terlalu kebal dan teman-temannya pun kembali masuk ke dalam pesawat. Sementara itu di luar Nando masih terus memaksa Roberto untuk melanjutkan perjalanan, namun Roberto tetap menolaknya. Pada hari ke-34 cuaca pun mulai memanas dan salju pun mulai mencair, namun pada saat itu kondisi Alvaro semakin memburuk dan dirinya semakin sekarat, di mana Gustavo yang juga merupakan mahasiswa kedokteran pun memaksa Roberto untuk melakukan perjalanan karena ilmu kedokteran mereka tidak akan berguna dalam kondisi seperti ini. Sementara itu kondisi Alvaro semakin melemah dan pada akhirnya dirinya pun meninggal. Keesokan harinya 4 orang dari mereka pun mulai mencari rute untuk kembali, di mana 4 orang itu adalah Nando, Roberto, Zintin, dan Numa yang memaksakan diri walaupun kakinya sedang terluka. Yang mana saat itu mereka pun mencoba berjalan ke arah selatan menuju Argentina. Tapi belum juga jauh mereka berjalan, Numa jatuh ngagorolong gugulitikan karena merasakan sakit di kakinya. Setelah diperiksa ternyata lukanya mengalami infeksi, oleh karena itu akhirnya Numa pun kembali ke pesawat sendirian, sementara yang lainnya terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pesawat kondisi Numa semakin lemah dan dirinya juga mengalami demam tinggi, dan di saat yang bersamaan salah seorang rekan mereka yang sekarat pun akhirnya meninggal. Keesokan paginya Nando dan teman-temannya pun berhasil kembali ke pesawat, yang mana mereka membawa kabar bahagia karena telah berhasil menemukan ekor pesawat. Rupanya ekor pesawat itu terlempar jauh ke arah berlawanan dan di sana mereka juga menemukan makanan serta banyak bungkus rokok Sampurna kretek. Selain itu mereka juga menemukan baterai yang mereka cari. Disebabkan baterai itu terlalu berat, mereka pun memutuskan untuk kembali dan membawa radio ke ekor pesawat. Siang harinya mereka pun kembali ke ekor pesawat bersama Roy yang merupakan anak elektro. Ternyata baterai itu masih berfungsi dan bisa menyalakan sebuah lampu. Lalu Roy pun menghubungkannya dengan radio yang mereka bawa dan radio itu berhasil menyala, namun sialnya sinyal komunikasi tidak mereka dapatkan. Sementara itu di bangkai pesawat mereka yang dulunya merasa jijik untuk memakan mayat sekarang sudah menjadi hal biasa. Namun saat itu kondisi Numa semakin parah, yang mana dirinya menolak untuk makan dan merasa bahwa dirinya tidak akan hidup lebih lama lagi. Sedangkan di ekor pesawat mereka terus mencoba untuk menyalakan radio, tapi setelah lama mencoba usaha mereka tidak membuahkan hasil. Dan ketika memeriksa barang-barang di sana, Zintin menemukan kain waterproof. Kemudian mereka pun membawanya kembali ke bangkai pesawat dan mengatakan kalau radionya tidak berhasil menyala. Namun mereka membawa kain waterproof yang bisa digunakan untuk selimut saat berada di alam terbuka. Keesokan harinya mereka mendengar radio bahwa pencarian pesawat dari Uruguay akan kembali dilakukan. Mendengar berita itu membuat Roberto mulai ragu untuk melakukan perjalanan, namun Nando terus memaksanya karena dirinya tidak mau menggantungkan nasib dengan hanya menunggu tim SAR datang.
Sementara itu di dalam pesawat terlihat Numa semakin hari semakin parah dan dirinya berkata kepada Nando bahwa tubuhnya boleh dipakai oleh temannya untuk bertahan hidup. Malam harinya mereka pun terus merawat Numa dengan peralatan seadanya. Tapi di keesokan harinya Numa pun akhirnya meninggal dan sekarang tinggal 16 orang lagi yang masih bertahan. Yang mana di dalam saku Numa terselip pesan yang berisikan tidak ada cinta yang lebih mengerikan selain mengorbankan diri demi teman-teman untuk bertahan hidup. Melihat itu Nando dan teman-temannya pun bersiap untuk memulai perjalanan. Di hari ke-61 Nando, Roberto dan Zintin pun akan mulai melakukan perjalanan di mana rute yang akan mereka ambil kali ini adalah menuju ke arah barat yaitu Chili. Dan teman-temannya yang melihat itu pun memberikannya semangat serta mendoakan agar Nando berhasil sehingga nanti mereka pun diselamatkan. Di hari itu cuaca masih sangat terang dan ketiganya pun mencoba menyusuri pegunungan Andes. Dan saat hari sudah mulai poek, mereka pun mencari tempat aman untuk tidur dengan menggunakan kain waterproof yang sebelumnya mereka bawa. Saat hari mulai caang, mereka pun kembali melakukan pendakian dan begitulah seterusnya sampai di suatu tempat mereka terkejut melihat pemandangan gunung Andes yang masih sangat luas di depannya. Menerima kenyataan itu di sini mereka pun mulai putus asa antara kembali atau melanjutkan perjalanan. Tapi Nando berpikir lebih baik mati setelah berusaha daripada mati sia-sia tanpa melakukan apapun. Kemudian Nando pun mendesak Roberto agar lanjut jalan bersamanya. Karena perjalanan akan melebihi seminggu, Zintin pun mengorbankan bekalnya untuk diserahkan pada Roberto dan Nando, sementara Zintin sendiri dirinya akan kembali ke badan pesawat. Selama berhari-hari Nando dan Roberto pun terus menyusuri jalan. Karena cuaca yang baik, perjalanan mereka pun berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah lembah. Kemudian mereka pun menuruni lembah itu hingga sampai di gunung batu yang tidak tertutup oleh salju, di mana hal itu berarti usaha mereka sedikit lagi akan berhasil dan keduanya pun di sana beristirahat sambil memperbaiki sepatu Nando yang telah rusak. Keesokan harinya mereka menemukan sebuah sungai dan langsung minum sepuasnya. Dan di saat yang bersamaan mereka melihat seorang polisi gunung dan mereka pun langsung kukuruan meminta tolong. Polisi itu pun langsung menolong mereka dan kembali ke kantor. Kemudian dirinya langsung melapor kepada tim SAR Chili. Lalu Nando dan Roberto pun diberi makanan dan ini adalah makanan terenak yang pernah mereka rasakan. Yang mana tidak lama kemudian datang rombongan media yang ingin meliput keberhasilan mereka. Dan keberhasilan mereka pun menjadi viral, diberitakan di semua media dan berita menggemparkan itu juga sampai di radio kecil di badan pesawat. Mendengar itu mereka pun menjadi terharu dan sangat senang, kemudian langsung berkemas dan menunggu dijemput oleh tim SAR. Di sisi lain Nando pun dibawa masuk ke dalam helikopter untuk menunjukkan lokasi jatuhnya mereka. Sementara itu Gustavo membawa barang yang bisa menjadi kenang-kenangan bagi teman-temannya, sedangkan Roberto mengubur daging sisa perbekalannya. Yang mana ketika helikopter penyelamat telah tiba, mereka pun bersorak dan sangat bersemangat seakan lupa bahwa badan mereka sudah lemah. Kemudian semuanya pun naik ke atas helikopter itu untuk kembali ke rumah. Dan 71 hari setelah menghilangnya mereka, akhirnya mereka berhasil diselamatkan dan dibawa ke Chili. Yang mana sesampainya di sana mereka pun sudah ditunggu oleh pihak keluarga yang sebelumnya sudah dikasih info oleh pihak aparat. Sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di mana orang-orang pun tak percaya bahwa mereka bisa kembali dengan selamat. Dan mereka juga tidak akan melupakan jasa teman-temannya yang telah meninggal dan sudah rela mengorbankan diri agar mereka bisa bertahan hidup. Se preguntan por qué no volvimos juntos y cuéntenle a todos lo que hicimos en la montaña. Tamat ending yang sangat mengsedihkan dan sangat mengharukan sekali, Roma. Tidak juga seperti itu. Ya, filmnya memang kisah nyata. Ini kan yang sebelumnya juga ada. Ini versi terbarunya. Yang sebelumnya tahun 90-an itu, tahun 90 tahun berapa itu judulnya? Itu Alive, kalau gak salah, hidup. Dan ini yang versi terbaru Society of the Snow 2023.
Tapi kedua-duanya pun ratingnya tinggi ya, memang bagus sih ceritanya dari kisah nyata, dan memang tidak bisa direkayasa, hanya saja merekayasa adegan doang, tidak melebih-lebihkan dan mengurangi-ngorinya kalau dari kisah nyata itu. Mungkin kalau terinspirasi ya, ya aduh, perut saya mules. Oke, akhirnya sajalah saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.